Pagi hari ini, di akhir pekan di hari Sabtu ini saya mau berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Jangan Pernah Menyerah. Seperti pujian tadi, apapun yang kita hadapi, masalah kita berat mungkin, sulit mungkin, tetapi Alkitab mengajar kepada kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita, menolong bahkan berperang untuk masalah kita yang berat itu. Jangan pernah menyerah. Mari kita baca satu ayat yang tidak asing, sebuah cerita tentang Gehazi, saudara ya, bujang daripada Nabi Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kita akan baca di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bergantian, saudara saya baca ayat 1, saudara kedua nanti 4-nya sama-sama kita baca gitu ya. Ayat 1 saya baca dalam 2 Raja-Raja pasal 8, begini kata firman Allah. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab apa? Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Terus? Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ayat yang ketiga. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Ayat yang keempat, sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Allah, kalau ada suka mencatat, catatlah. Ini pengajaran firman buat setiap saudara, buat setiap kita. Kita bicara tentang jangan pernah menyerah. Seberat apapun tantangan kehidupan kita, memang Alkitab mengajarkan jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Mari kita belajar merefleksikan hidup jangan pernah menyerah dari seorang tokoh Alkitab di masa lalu di Perjanjian Lama yang menginspirasi kita, menginspirasi saya dan saya bagikan sama saudara. Tokoh ini adalah bernama Gehazi. Saudara, menarik di ayat yang keempat tadi, coba lihat sebentar di bagian ayat yang keempat saya baca ya. Ayat keempat perhatikan saya baca, raja dikatakan sedang berbicara kepada Gehazi. Ini menarik loh. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang. Masih ada kata bujang. Gehazi menghadap raja, bicara, ngobrol, bercerita, dan masih ada sebutan kata bujang abdi Allah itu masih jadi pengerjanya, jadi bujangnya Nabi Elisa. Berarti katanya, raja berkata begini, cobalah ceritakan kepadaku, kata raja, tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa, hamba Tuhan Elisa, gurunya, mentornya daripada bujang yang bernama Gehazi. Nah, lihat PowerPoint pertama. Ketika saya membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 pada bagian ayat yang keempat, ya, jujur terus terang saya berkata, ketika saya membaca 5 kata di bagian awal, raja sedang berbicara kepada Gehazi, atau terjemahan lain berkata, raja sedang berbicara dengan Gehazi. Saudara, ketika 5 kata saya baca, terus terang terharu hati saya. Ketika saya baca 4 kata di awal kalimat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang keempat, di dasar hati saya itu seperti ada sesuatu yang dibangkitkan sama Tuhan. Oh, terharu saya. Sesuatu yang apa ya, excited begitu. Terjadi kepada seorang tokoh di masa lalu yang bernama Gehazi. Tentu Anda bertanya-tanya, apa yang sesuatu dibangkitkan di hati pendeta daripada Tuhan? Kalau saya boleh katakan sama saudara,
Kalau Anda membaca dalam pasal 5, 3 pasal sebelumnya. Tadi kan 2 raja-raja pasal 8. Gehazi ngobrol bicara di depan raja. Berarti dia masuk istana raja. Hebat dong. Seorang bujang, seorang pengerjanya sang nabi bisa dipanggil raja. Dan raja minta ceritakan perkara yang besar, mujizat besar yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Disuruh bercerita. Ini kesempatan yang luar biasa, yang membuat saya terharu, yang membuat dasar hati saya itu rasanya bangkit. Bukan dia ngobrol sama rajanya, bukan disuruh berceritanya tentang kehebatan Nabi Elisa dalam mengerjakan mujizat Tuhan, bukan itu. Tapi tentang situasi keadaan, masalah yang dihadapi orang bernama Gehazi. Sebab kalau kita mundur 3 pasal, di pasal yang kelima, 2 raja-raja pasal yang kelima, di ayat 25 sampai 27, kalau kita baca di situ, Gehazi itu kena kusta. Anda tahu cerita itu kan? Kustanya Naaman, sekujur tubuhnya yang penuh kusta, itu melekat di tubuhnya Gehazi. Kenapa? Ada sebabnya. Serakah orang ini sama uang, sampai lupa panggilan, lupa urapan, lupa firman dan ketaatan sama Tuhan. Pandang uang jadi hijau matanya, lupa segalanya, gak pegang visi dan panggilan Tuhan lagi. Keteteran hidupnya, serong kanan, serong kiri. Kustanya Naaman melekat sama dia. Kalau memang ada pengen tahu ceritanya, baiklah kita baca ayat ini. Ya, saya saja baca ini dengan cepat supaya bisa menyelesaikan tema hari ini tentang jangan pernah menyerah. Saya baca saudara ya, dikatakan begini, 2 Raja pasal yang kelima 25 sampai 27. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, Nabi Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana, dia bohong, dia menipu. Hamba Allah kok ditipu gitu ya. Bukan saya menakut-nakuti, bukan pada tempatnya kalau ada menipu seorang hamba Allah. Saudara punya pemimpin rohani, punya gembala, sembarangan kamu tipu gembalamu, nggak boleh. Ini terjadi pada Gehazi, jangan sembarangan ngomong sama hamba Tuhan. Saya bukan sebagai hamba Tuhan lalu saya ngomong begitu. Ini untuk kebaikan kita semua. Sebab kita tahu seorang hamba Allah itu dipilih oleh Allah. Jadi hamba Tuhan kalau Tuhan gak pilih gak kuat. Kalau mau coba tukar posisi kalau ada kuat jadi hamba Tuhan. Gak mudah. Itu pilihan Allah dan diurapi oleh Allah gitu. Makanya gak boleh yang namanya menipu segala macam. Gehazi menipu. Oh gak kemana-mana. Padahal baru dari mana-mana. Dari mana dia? Coba lihat ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, apa kata hambanya? Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu, maksudnya Naaman, turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak bersama emas juga sebetulnya, ya apalagi, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun dengan perak yang banyak itu. Karena perak itu mahal nilainya pada masa itu, bisa beli kebun zaitun, bisa beli kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, luar biasa. Budak laki-laki dan budak perempuan, banyak banget harta yang diterima sama Gehazi. Bilangnya enggak kemana-mana, lihat ayat 26, 27. Coba sama-sama kita baca 27. Yang di rumah suarakan firman Allah, perkatakan firman dengan terdengar di telinga saudara. 2, 3. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Hambanya Elisa berkata, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu selama-lamanya. Kamu, anak-anakmu, sampai cucumu selama-lamanya kena kusta. Kontan langsung masih di depan Nabi. Itu putih-putih bercak totol-totol. Penuh dari wajah sampai kaki, sampai badan, muka semua. Di wajahnya tubuhnya Gehazi. Kustanya Naaman pindah sama dia gara-gara uang. Gara-gara keserakahan. Benar kata Ibrani katakan bahwa uang ini akar dari segala kejahatan. Gehazi bujang hamba Allah daripada Nabi Elisa menjadi jahat hatinya. Sampai gembalanya pun bapak rohnya dia rela tipu. Dapat uang yang banyak dikatakan nggak dapat apa-apa. Sehingga Nabi marah berkata apa?
Kustanya Naaman melekat kepadamu, anakmu, cucumu sampai selama-lamanya. Bukan cuma Naaman loh. Ingat kitab Amsal berkata, berkat Allah ada di atas kepala. Sampai saya rela pegang kepala saya supaya Anda ngerti, saya peragakan. Berkat Allah, Amsal katakan, ada di atas kepala orang benar. Pria-pria, suami-suami, engkau kepala. Hati-hati saya katakan. Jangan sampai karena perbuatan kita itu menjadi pintu gerbang masuk segala kutuk datang dalam keluarga kita. Bukan cuma saudara saja sebagai bapak yang kena. Jangan-jangan istri kena, anak kena, sampai turun ke cucu. Memang kutuk bisa dihancurkan ketika kita bertobat datang kepada salib Kristus. Sebab memang Yesus mati buat kita untuk menghancurkan kutuk. Tapi jangan tunggu kutuk datang baru kita bertobat. Udah babak belur kita. Makanya berpikir 1001 kali berpikir sebelum kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Yang datang seperti ini. Ingat, berkat itu ada di atas kepala. Kalau kepala benar, wah luar biasa. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan luar biasa. Suami itu ternyata pintu gerbangnya berkat. Tapi ternyata juga pintu berkatnya hukuman bisa datang. Makanya sebagai suami mesti hati-hati juga ternyata kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah kita lihat saudara ya, dalam peristiwa ini saya tunjukkan gambar ini ya. Jadi ceritanya Naaman, ada gambar lihat itu, setelah sembuh dari kustanya, Naaman tuh datang kepada Nabi Elisa. Bawa harta yang banyak, emas, perak, kain, jubah yang indah. Elisa berkata, sudah bawa lagi lah, pulang dengan selamat. Sudah bawa lagi, aku belum perlu itu, belum perlu emas perakmu, bawa pulang. Pulang dia. Si Gehazi berpikir, wah ini guruku, ini nabiku, ini hamba Allahku yang mendidik aku ini, kelihatannya dia apa ya namanya, pura-pura gak perlu atau apalah istilahnya. Sehingga ketika Naaman itu pergi, dia lari kejar yang namanya Naaman saudara ya. Dia berkata, tadi mungkin sungkan hambanya Nabi Elisa, pura-pura gak mau, tapi saya disuruh datang meminta itu harta yang kau berikan. Berikan saja kata sang Nabi kepadaku. Oh silakan ambil. Dikasih semuanya. Dan Elisa tahu itu ternyata hartanya banyak. Bisa beli macam-macam kebun. Kambing, domba, lembu, sapi, budak perempuan, budak laki-laki. Bayangin saudara. Tetapi gara-gara ini maka kusta itu datang sama Nabi Elisa. Nabi sama Gehazi saudara. Dan saya mau kasih tahu, orang kalau sudah kena penyakit kusta, itu kayak kiamat. Orang kalau kena penyakit kusta, itu udah hancur, kayaknya dunia udah runtuh. Gak ada masa depan lagi, terkucil, terbuang, ditolak masyarakat. Hidup sendirian, di karantina di luar pintu gerbang Yerusalem. Keluarga pun kalau kasih makan, jaraknya jauh. Jaraknya mesti 45 cm sampai 60 saudara ya, 60 meter maksud saya, sampai 45 meter, jaraknya jauh. Bahkan kalau ada orang lewat dia mesti berkata, najis, 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 supaya orang jangan dekat sama dia. Nanti kamu jadi najis kayak aku orang najis. Kalau ngomong najis, orang sudah tahu di masa perjanjian lama, oh dia kena kusta, aku tidak boleh dekat, dia orang najis. Orang yang tertolak, saya ulang, orang pokoknya kalau badannya, tubuhnya udah kena kusta, itu udah kiamat. Dunia masa depan sudah berakhir. Gak ada indahnya hidup, gak ada manisnya, gak ada apa ya, semaraknya dunia. Semarak keindahan dunia sudah selesai buat dia. Kenapa? Kena kusta. Udah berakhir kiamat hidupnya rasanya. Masih hidup, tapi udah rasa mati. Mati, tapi masih hidup. Ya, itu yang terjadi pada Gehazi. Artinya apa? Tidak ada harapan orang sakit kusta. Sebab di masa itu tidak ada obat, tidak ada tabib, tidak ada dokter seorang pun yang bisa mentahirkan, menyembuhkan yang namanya kusta. Merotoli sendiri nanti saudara ya. Itu bagian tubuhnya. Tidak ada harapan. Tetapi menarik, saya ulang saudara ya. Kenapa di dua Raja pasal 8 4 saya baca ulang. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Masih ada kata bujangnya. Nah pertanyaannya begini. Kenapa? Tetapi kenapa Gehazi kok berbicara dengan raja? Kok bisa? Kenapa orang sakit kusta yang namanya Gehazi harus diasingkan di suatu tempat? Karena dia kusta, harusnya seperti itu. Menarik ya, kok bisa ya dia ngobrol sama raja?
Memang ada jawaban yang banyak yang mungkin Anda pernah dengar. Mungkin dia disembuhkan dari kustanya atau dia belum sembuh. Tapi kalau belum sembuh, mana mungkin bisa menghadap raja. Tapi masih ada menarik, ada kata Gehazi bujang abdi Allah itu. Berarti dia nggak dipecat sama Nabi Elisa, nggak dibuang, ya, nggak disuruh get out, keluar kamu dari pondok Nabi, nggak dipecat, nggak dibuang, nggak disuruh keluar sama Nabi Elisa. Masih ada kata bujang, disuruh menceritakan perbuatan besar yang dilakukan sama Nabi Elisa. Berarti dia masih sama Nabi Elisa dalam didikan pengawasan Nabi Elisa. Apakah sembuh ya dari kustanya? Kalau saya berkata jujur ngomong apa sama saudara ya? Saya coba cari literatur tentang Gehazi sembuh dari kusta. Jujur terus terang, saya tidak menemukan satu kalimat pun penafsir para teolog yang mengatakan Gehazi sembuh dari kustanya. Saya coba selidiki ayat-ayat tentang kata Gehazi sembuh dari kusta. Nggak ketemu satu kata pun. Tidak ketemu satu ayat pun, secuil ayat yang mengatakan Gehazi tahir dari kustanya. Tidak ada. Makanya lewat pengajaran ini saya tidak berani berkata sama saudara sembrono Gehazi sudah tahir. Saudara saja yang simpulkan bagaimana ini saudara ya. Apakah dia sudah sembuh atau belum sembuh? Yang saya bisa katakan sama saudara, kok bisa dia menghadap raja? Sebetulnya situasi apa yang terjadi pada Gehazi? Kasus apa sih? Apa yang dialami orang ini? Kok masih jadi bujangnya Elisa? Gak dipecat, gak diusir. Bahkan masih bisa menghadap raja, datang ke istana. Istana banyak orang. Harusnya orang sakit kusta dikarantina sendirian, ditolak. Jangankan datang ke istana menghadap raja, datang ke anaknya nggak boleh, ketemu istrinya nggak boleh, melanggar hukum Taurat, berani datang lempar batu rajam sampai mati. Lagi-lagi pertanyaan saya, kok bisa menghadap raja? Apa sih yang terjadi? Ya, anugerah apa yang dialami oleh seorang bernama Gehazi ini? Kok bisa saudara ya? Anda lihat ya, ada apa dengan Gehazi yang kena kusta tapi kok gak dibuang? Apakah dia sembuh? Saya gak berani berkata seperti itu. Tetapi di pasal yang, ini pasal 8 ya. Nanti kalau mundur pasal 7, saya pernah khotbahkan ini di jemaat di GSP di Jombang, juga online Anda pasti pernah dengar. Ketika Israel zamannya Nabi Elisa, Gehazi juga masih ada pasti. Pasal 8 masih ada, berarti pasal 7 masih ada dong. Israel dikepung sama Aram. Terjadi kelaparan hampir 7 tahun, kata Nabi Elisa. Di embargo. Sehingga krisis pangan, krisis ekonomi berat. Sampai saya pernah katakan sama jemaat, sampai tahi merpati. Tahi merpati itu arti apa? Hurufiah ya. Jangan ada orang membantah katakan ini kacang polong, ini mungkin gambaran dari makanan yang lain seperti kacang Arab gitu yang bunter-bunter kayak tahinya kambing begitu. Enggak. Ini bukan semacam bunga tahi merpati sebutannya, bukan. Karena memang udah krisis pangan. Karena tahi merpati saking tidak ada makanan, orang rela terpaksa makan tahi merpati. 6 sikal loh harganya. Sikal perak itu mahal. Itu kalau dirupiahkan sekarang saya sempat hitung 600.000 rupiah. Tahi merpati 600.000. Sepenggal kepala keledai 80 sikal perak. Itu harganya sekitar hampir 9 juta rupiah. Kepala keledai orang gak mau makan, itu 9 juta. Jadi ini memang arti hurufiah. Kelaparan, krisis pangan ekonomi yang hebat. 7 tahun dikepung sama tentara Aram. Ya, gak bisa apa-apa di saat itu. Saudara lihat di masa krisis itu bagaimana Allah memulihkan. Kita berdoa seperti tema bangsa kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia dipulihkan lebih cepat. Pulih dari apa? Ekonomi, krisis ekonomi yang ada, kesulitan yang ada, bahkan dibangkitkan. Bangkit dari apa? Ya bangkit dari kesulitan ekonomi tadi. Kesengsaraan, kemiskinan, bangkit lebih kuat. Dan itu terjadi pada Israel. Pulih juga ini tema adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, saudara. Itu dialami. Ketika itu saudara ya, semua tidak ada yang dimakan sampai harga begitu mahal. Lalu bagaimana pemulihan sangat cepat terjadi. Hari itu besoknya terjadi pemulihan. Bagaimana caranya? Itu ada
4 orang sakit kusta yang saya pernah sampaikan, walaupun tidak ada tulisan yang mengatakan, tapi ada beberapa penafsir mengatakan ini dari 4 orang sakit kusta, satunya pasti Gehazi, yang 3 ini anak-anaknya atau cucunya atau 3 anaknya. Makanya ada yang mengomando ketika mereka melangkah ke perkemahan tentara Aram. Apa yang terjadi? Langkah 4 orang ini dipakai sama Tuhan. Tuhan kalau pakai orang memang bisa pakai siapa saja. Tapi saya yakin yang dipakai ini adalah Gehazi dan anak-anaknya yang kena kusta. Karena tadi dikutuknya, kamu, anak-anakmu, cucumu kena kusta selama-lamanya. 4 orang kusta. Ketika melangkah ke tentara Aram perkemahannya, langkah mereka diobat terdengar sama tentara Aram. Kayak bunyi kereta, ribuan kereta perang, saudara ya. Ketakutan tentara Aram. Wah, Raja Israel membayar raja-raja tetangga, raja-raja orang Het, raja-raja orang segala macam, saudara ya. Apa yang terjadi? Mereka lari tinggalkan kemah. Mereka makan kenyang batuk sakit kusta. Ambil emas, ambil perak, harta yang banyak. Nah, 1 orang sakit kusta berkata, kita nggak boleh begini. Rohani banget loh. Kita nggak bisa begini. Ini hari baik buat kita. Kita nikmati emas, makanan kenyang. Kita nggak boleh begini. Kita nggak boleh diam saja di sini nikmati berkat. Ini hari baik, hari mujizat. Kita mesti beritahu kepada kerajaan. Jangan tunggu pagi. Nanti Tuhan hukum kita semua. Ngerti hukuman, udah kapok sama hukuman kayaknya yang namanya Gehazi. Dia tahu nggak boleh melanggar. Makanya malam itu juga dia datang. Saya percaya itu Gehazi. Masih kusta. Apakah setelah itu dia sembuh dari kusta? Saya nggak tahu. Tapi paling tidak kita ketemu orang kusta ini yang berjasa. Israel yang 7 tahun kelaparan dipulihkan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Itu Tuhan pakai 4 orang kusta. Kayaknya iya itu memang Gehazi dan anak-anaknya. Apakah karena jasanya bagi bangsa dan negara? Mungkin saja kan. Bisa jadi sembuh, tapi bisa mungkin karena jasanya yang besar buat bangsa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ngalami harta yang luar biasa. Musuh dikalahkan loh saudara. Dan itu terjadi. Apakah itu yang terjadi pada Gehazi? Tapi itu saya mau berkata 3 kata sama saudara. 3 kata ini saya ingin kita ucapkan sama-sama. Kata apa itu? Jangan putus asa. Gehazi orang kayak kusta nggak ada harapan. Bisa menghadap raja loh. Gehazi yang rasanya kiamat hidupnya bisa masuk istana. Bahkan raja rela bercerita. Coba ceritakan, minta didongengkan keajaiban mujizat yang dibuat Nabi Elisa. Saya ingin setiap kita mengucapkan 3 kata ini dengan lantang. Jangan putus asa. Coba bilang sama-sama saya, jangan putus asa. Bilang sama-sama saya tidak boleh putus asa. Saya tidak boleh putus Saya ingin asa. sekarang juga yang di Facebook Johannes Naftali. Saya ingin dengan iman tindakan profetik. Ada yang di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Cepat chatting sekarang juga. Saya tidak boleh putus asa. Jangan putus asa. Tuhan sanggup pulihkan saudara. Engkau yang berbeban berat. Engkau yang rasanya kiamat hidupmu tidak ada harapan. Katakan jangan putus asa. Saya tidak boleh putus asa. Kenapa saya berkata jangan putus asa? Lihat Gehazi. Pasal 8 dia itu menghadap raja. Padahal di 3 pasal sebelum pasal 5 dia kena kusta. Tapi sekarang menghadap raja. Pertanyaannya adalah begini. Semangat apa yang ada pada Gehazi? Semangat apa yang ada di hati orang ini? Saya berharap sementara saya memberitakan firman, semangatnya Gehazi ini terimpartasi sama saudara. Api semangatnya, gelora semangatnya mengalir terimpartasi dalam hidupmu. Engkau bukan orang yang lemah. Engkau orang yang never give up, pantang menyerah. Saya tidak pernah menyerah. Itu ada pada Gehazi. Semangat apa ada pada orang ini? Semangat bangun dari kejatuhan. Dia udah runtuh hidupnya. Downgrade, hancur. Tapi dia punya semangat. Semangat untuk apa? Bangun dari kejatuhannya, kehancurannya. Semangat menyadari kesalahan. Dan semangat memperbaiki kekeliruan. Kalau gak bertobat, gak bisa. Anak terhilang dipulihkan, kenapa? Semangat untuk datang sama bapak, minta ampun sama bapaknya. Hari ini kalau memang terjadi banyak hal kesulitan sama kita. Karena kita salah, ya minta ampun. Bertobat, gak ada cara lain. Pertobatan itu adalah awal dari pemulihan.
Tapi semangat Gehazi ini penting. Semangat tuh bangun dari kejatuhan. Kalau Anda jatuh masa menyesali, oh saya jatuh jangkrutnya udah 5 tahun yang lalu. Seperti Anda punya mobil baru nyetir, belajar driver. Lagi mundur, nabrak pagar di belakang, penyok mobil saudara. Penyoknya udah lama. Apakah hari demi hari, tahun demi tahun, udah 2 tahun Anda kecewa menyesali penyoknya mobil saudara. Aduh mobilku penyok, aduh mobilku penyok. 2 tahun loh penyok terus Anda ngomong. Oh penyok ya sudah, Anda bawa ke showroom, bawa ke body repair yang terbaik. Ya, nanti begitu selesai Anda bayar. Memang bayarnya mahal body repair yang bagus. Memang kekeliruan hidup, salah pilih jalan, keputusan yang salah. Itu memang begitu. Bayar harganya mahal. Anda salah pilih jalan, itu bayar harganya mahal. Memang harus kita bayar kalau mau dipulihkan. Tidak ada cara lain. Tapi jangan cuma disesali bertahun-tahun. Bangun, punya semangat bangun dari kejatuhan. Aku memang sudah gagal. Ada yang gagal membangun rumah tangga sampai terjadi perceraian. Bukan berarti engkau kehilangan bahagia selamanya. Bukan saya menyarankan saudara menikah lagi loh. Kembalilah sama pasanganmu. Kalau saya berkata cerai hidup, jangan saudara ya. Jangan itu terjadi. Biarlah sampai maut memisahkan kita berdua kata Alkitab. Engkau gagalnya di mana membangun bisnis, perniagaan usaha saudara. Rasanya udah susah hidup ini, rasanya gak ada harapan Pak saya dipulihkan. Saya gak tahu gak ada harapannya di mana. Di mana kejatuhanmu sekarang? Ayo punya semangat, aku harus bangun dari kehancuran kejatuhanku. Dan kalau kita salah, perbaiki. Dan kita bertobat sama Tuhan. Dan saya percaya itu awal pemulihan yang luar biasa. Dan sedikit saya mau cerita, lihat di pasal 8 ayat keempat. Lihat ayat ini, raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu katanya, cobalah, lihat, ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia suruh menceritakan perbuatan besar dilakukan oleh Nabi Elisa, perbuatan apa? Tentang seorang anak yang mati dihidupkan lagi. Coba sedikit lagi ya, sedikit lagi ayat yang kelima. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu, sementara Gehazi cerita tentang perempuan yang anaknya mati dihidupkan lagi. Perempuan itu datang, saya baca ya. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu yang menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudara kelaparan 7 tahun. Orang ini disuruh pergi sama Nabi Elisa. Kamu pergi deh kemana saja. Dia ke Filistin. 7 tahun selesai dia balik. Karena ternyata udah dipulihkan Israel. Diberkati dengan limpah oleh 4 orang kusta tadi dengan cara yang ajaib daripada Tuhan. Udah pulih. Nah perempuan yang diceritakan anaknya mati tadi tiba-tiba nongol di istana. Itu orangnya Tuan Raja. Lalu Raja panggil sini. Disuruh bercerita apa masalahmu. Lalu dalam ayat ini dia berkata, saya baca ulang ya. Pulangkanlah kata perempuan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Sejak ia meninggalkan negeri sampai sekarang. Dia mengadukan masalahnya. Saya mau katakan gini, raja ini sama dengan raja kita suka bertanya. Jadi Anda mesti ngerti ya. Yesus kita itu raja kita itu suka bertanya. Ya, yang ditanya sama perempuan ini apa masalahmu, apa yang kamu minta? Aku minta kembali ladangku sama rumahku bagaimana? Itu nanti dipulangkan semua. Selama 7 tahun tidak ada gandum. 7 tahun dikasih gandum loh hasilnya. Rumahnya dibalikin. Yang hilang dipulihkan. Asal bercerita. Ditanya bercerita. Dan kalau raja kita bercerita, ceritakan apa adanya masalahmu. Saudara mau ditolong sama Tuhan. Ceritakan seperti perempuan ini. Kalau Anda konseling sama pendeta sama saya. Mungkin ada hal tertentu Anda tutup sebagai privasi saudara. Sungkan saya mau cerita sama berita, boleh, boleh. Hal yang ditutup sedikit karena malu boleh, tapi sama Tuhan gak boleh. Apapun masalahmu yang memalukan, yang berat, yang sulit, ceritakan semua. Urusan ladang bicara pekerjaan, keuangan, ekonomi, termasuk urusan rumah. Rumah juga bicara rumah tangga, memalukan rumah tanggaku Tuhan, ceritakan saja. Tuhan juga bertanya kepada Salomo, dia bertanya, Salomo, apa yang aku mau berikan padamu, minta kepadaku.
Anda berkata, Salomo kan raja. Di Bartimius perjanjian baru itu orang yang meminta-minta. Dia pun bertanya Yesus, Bartimius, apa yang ingin aku lakukan bagimu? Mintalah. Aku pengen melihat imanmu menyelamatkan engkau. Sembuh dia. Hari ini pun saya yakin Tuhan bertanya kepada saudara. Kalau dia bertanya, jawab saja. Dan firman Allah ini datang bagaikan pertanyaan kepada saudara. Ngomong sama Tuhan pagi ini. Yang penting jangan menyerah. Ceritakan apa adanya masalahmu. Masalahku rumah tangga ini loh Tuhan, aku gagal. Ekonomiku, pekerjaanku, ladangku ngalami masalah. Ceritakan. Dan saya percaya kemarin kita belajar Tuhan akan melakukan apa yang engkau minta di dalam nama Yesus. Yang penting begini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa dengan masalah yang kau hadapi. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.